Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, itu dengan saya sendiri, Riki Putra, nomor BP 2001022091. Perkenalkan, nama saya Nurakta Mutiara Afriani, nomor BP 2001021004. Perkenalkan, nama saya Mai Husni Nadia Chan, nomor BP 2001021022. Perkenalkan, nama saya Abdul Putri, nomor BP 20021011. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kerusakan dalam paku atau digit fragment. Retak blok atau block crack adalah retak yang saling berhubungan yang membentuk rangkaian balok berbentuk segi empat dan umumnya ukuran blok lebih dari 1 meter. Resiko lanjutan dari block crack ini adalah yang pertama, meluasnya area slab yang mengalami retak. Yang kedua, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebab dari block crack ini adalah ketebalan slab yang tidak cukup. Kedua, kehilangan daya dukung dari pondasi atau tanah dasar. Yang ketiga, terjadinya penurunan pada tanah dasar. Cara penanganan dari retak blok ini adalah untuk retak blok yang lebar retaknya kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya. Dan untuk retak blok dengan lebar retak besar dari 5 mm, penanganannya dengan konstruksi suatu slab. Retak diagonal atau diagonal crack adalah retak yang tidak berhubungan dan garis tertekannya memotong slab. Risiko lanjutannya ialah meluasnya area slab yang mengalami retak dan berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebab diagonal crack adalah 1. Terjadinya penurunan pada jalan, 2. Tebal slab yang tidak cukup, 3. Terjadinya penyusutan dini selama perawatan, 4. Terjadinya cracking. Cara penanganannya atau solusinya ialah untuk retak blok dengan lebar retak kurang dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi area aspal celah retaknya. Untuk retak blok dengan lebar retak besar dari 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi parsial. Corner crack, retak yang memutus secara diagonal dari tepi atau sambungan memanjang ke sambungan melintang. Risiko lanjutan dari corner crack adalah 1. Meluasnya area slab mengalami retak. Yang kedua, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebab dari retak atau corner crack ini adalah 1. Ketebalan slab yang tidak cukup. Yang kedua, kehilangan daya dukung dari pondasi atau tanah dasar. Cara penanganan dari corner crack ini adalah jika mengalami retak sudut tanpa jadi pecah, solusinya dengan mengisi celah retak. Namun jika yang terjadi retak sudut dengan disertai pecah, solusinya dengan rekonstruksi parsial. Longitudinal crack. Longitudinal crack adalah retak yang tidak berhubungan dan merambat ke arah memanjang slab, dimulai sebagai retak tunggal atau serangkaian retak yang mendekati sejajar. Risiko berkelanjutan yaitu meluasnya area slab yang mengalami retak dan berkurangnya kenyamanan keselamatan berkendara. Untuk penyebabnya yaitu yang pertama, perbedaan penurunan pada tanah dasar, yang kedua, sambungan memanjang terlalu dangkal, yang ketiga, slab yang tidak cukup tebal. Untuk cara penanganannya yaitu untuk retak dengan lebar kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak dengan lebar besar dari 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi parsial. Transverse crack, yaitu retak yang tidak berhubungan dengan retak
retaknya yang merambat ke arah melintang slab. Resiko lanjutan dari transfer crack yang pertama, meluasnya area slab yang mengalami retak. Yang kedua, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebab dari transfer crack ini, yang pertama, tebal slab yang tidak cukup. Yang kedua, pengergajian sambungan yang terlambat. Yang ketiga, terjadinya pumping dan rocking. Cara penanganan dari retak ini yaitu untuk retak blok dengan lebar retak kecil 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak blok dengan lebar retak besar sama 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi parsial. Mendaring crack adalah retak yang tidak berhubungan, polanya tidak beraturan, dan umumnya merupakan retak tunggal. Risiko lanjutannya yaitu yang pertama, meluasnya area slab yang mengalami retak. Yang kedua, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Untuk penyebabnya yang pertama, terjadinya pumping dan rocking. Yang kedua, tebal slab yang tidak cukup. Yang ketiga, terlambat memotong sambungan. Yang keempat, terjadinya amblas. Yang kelima, penyusutan dini akibat terlambatnya perawatan. Untuk cara penanganannya, yaitu untuk retak dengan lebar retak kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak dengan lebar retak besar dari 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi parsial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.